Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Budiman dari Prodi Ilmu Aktuaria angkatan 2023. Saya di sini ingin mempertanggungjawabkan laporan visualisasi data saya dari mata kuliah Sains Data, yang dimana laporan saya ini dimulai dengan deskripsi data. Laporan ini didasarkan pada sebuah dataset penjualan supermarket yang diperoleh dari platform Kaggle, disusun oleh Alex Whitron. Dataset ini merupakan simulasi yang mencerminkan data transaksi dari 3 cabang supermarket yang berlokasi di kota-kota besar di Myanmar, yaitu Yangon, Naypyidaw, dan Mandalay. Meskipun bersifat simulatif, struktur dan kontennya telah dirancang sedemikian rupa agar menyerupai data real yang biasa digunakan dalam lingkungan bisnis retail. Dataset ini terdiri dari 1000 baris data yang masing-masing mewakili satu transaksi pembelian yang terjadi di salah satu cabang supermarket. Setiap transaksi tercatat secara detail melalui 17 atribut atau kolom yang mencakup berbagai aspek penting dari aktivitas penjualan. Beberapa atribut utama dalam dataset ini antara lain mencakup identitas transaksi, invoice ID, lokasi cabang atau city dan branch, karakteristik pelanggan atau customer type dan gender customer, rincian produk yang dibeli atau product line, unit cost and quantity, informasi keuangan seperti pendapatan atau revenue, keuntungan kotor atau gross income, dan harga pokok penjualan atau COGS. Selain itu, terdapat pula informasi waktu dan tanggal transaksi, metode pembayaran, serta rating yang diberikan pelanggan terhadap pelayanan yang mereka terima. Kemudian tujuan analisis dan visualisasi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengevaluasi performa penjual dan memahami perilaku konsumen berdasarkan berbagai dimensi dalam data. Visualisasi yang dibuat bertujuan untuk 1. Mengetahui total penjualan di masing-masing kota guna melihat kontribusi setiap lokasi cabangnya. Yang kedua, ada menganalisis rata-rata pendapatan atau revenue berdasarkan gender pelanggan untuk memahami potensi segmentasi pasar. Yang ketiga, ada menggambarkan distribusi kategori produk yang terjual guna mengidentifikasi produk paling populer. Yang keempat, ada menilai keragaman metode pembayaran di setiap kota sebagai bahan pertimbangan strategi pelayanan pelanggan. Yang kelima, ada menentukan metode pembayaran yang paling populer secara keseluruhan untuk mendukung kebijakan transaksi yang lebih efisien. Kemudian berlanjut ke metodologi. Metodologi. Benar atau tidaknya? Dalam proses analisis data penjualan supermarket ini, pendekatan yang digunakan mencakup 2 aspek utama, yaitu pemilihan alat bantu analisis serta tahapan eksplorasi dan pembersihan data. Pendekatan ini dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa data yang digunakan itu valid, relevan, dan siap dianalisis guna menghasilkan visualisasi data yang bermakna. Kemudian, alat yang digunakan dalam analisis ini adalah Microsoft Excel, sebuah perangkat lunak pengelolaan data yang umum digunakan dalam lingkungan akademik maupun profesional. Excel dipilih karena kemampuannya dalam menangani dataset berukuran sedang serta fitur-fitur seperti filter data, rumus-rumus statistik dasar, pengelompokan data atau grouping, dan pembuatan grafik yang cukup fleksibel dan mudah untuk diakses. Excel juga memungkinkan eksplorasi cepat terhadap pola serta pembuatan visualisasi seperti diagram batang, pie chart, jelek sekali. No. Sebentar. Eman. Matiin dulu. Sampai mana tadi? Seperti diagram batang, pie chart, dan grafik garis yang efektif untuk menyampaikan informasi. Kemudian untuk tahap eksplorasi dan pembersihan data dimulai dengan melakukan peninjauan struktur data secara menyeluruh. Pada tahap ini diperiksa apakah terdapat duplikasi data, nilai kosong atau missing value
atau entry yang tidak sesuai dengan format semestinya. Mengingat dataset ini bersifat simulasi dan telah disusun dengan cukup rapi, tidak ditemukan data yang hilang maupun nilai ekstrim yang mencurigakan. Namun demikian, beberapa langkah penyesuaian tetap dilakukan untuk memastikan format tanggal dan waktu konsisten, serta menyederhanakan label kolom agar lebih mudah dianalisis, misalnya dengan mengubah gender customer menjadi gender untuk kejelasan dalam tampilan visualisasi. Kemudian langkah berikutnya adalah melakukan eksplorasi data awal melalui pengelompokan berdasarkan variabel-variabel kunci seperti kota atau city, jenis kelamin, metode pembayaran, dan kategori produk. Dari pengelompokan ini kemudian dihitung metrik-metrik penting seperti total penjualan, rata-rata pendapatan, serta jumlah transaksi. Hasil eksplorasi ini menjadi dasar dalam menyusun berbagai visualisasi untuk menggambarkan karakteristik dan tren dalam data secara lebih jelas dan informatif. Kemudian berlanjut dengan visualisasi dan analisis data. Yang pertama, visualisasi data yang mencangkup tentang total penjualan per kota. Bar chart horizontal di atas menunjukkan total revenue dari masing-masing kota tempat cabang supermarket itu berada, yaitu Mandalay, Naypyidaw, dan Yangon. Grafik ini dipilih karena sangat efektif dalam membandingkan nilai total antar kategori diskrit seperti kota. Bar chart horizontal memudahkan pembaca untuk langsung melihat perbandingan panjang batang, menilai besarnya penjualan dari masing-masing kota secara cepat dan intuitif. Tampilan horizontal juga lebih cocok ketika nama kategori, dalam hal ini nama kota, relatif pendek dan jumlahnya itu terbatas. Nah, dapat dilihat dari grafik ini, pertama ada Naypyidaw mencatat total penjualan tertinggi dengan 301, 148 dan 316 ribu. 301.148.316 dengan kursnya itu yen. Kemudian kedua itu ada Mandalay dengan total penjualan sebesar 290.539.872 yen. Ya, kita anggap saja yen karena saya tidak tahu mata uang di Myanmar. Kemudian terakhir ada Yangon dengan total revenue sebanyak 279.459.285 yen. Dari bar chart tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Naypyidaw unggul sekitar 3,8% lebih tinggi dibandingkan dengan Mandalay, dan Yangon berada sekitar 7,2% di bawah Naypyidaw dalam total revenue. Kemudian melanjutkan dengan visualisasi data selanjutnya, yaitu distribusi kategori produk terjualnya. Bisa dilihat di sini kita memakai pie chart. Jadi pie chart di atas menggambarkan distribusi persentase penjualan berdasarkan kategori produk di supermarket. Pie chart dipilih karena sangat cocok digunakan untuk menampilkan porsi bagian terhadap keseluruhan, khususnya jumlah kategorinya yang tidak terlalu banyak dan totalnya membentuk satu kesatuan, yaitu 100%. Visualisasi ini memudahkan pembaca dalam memahami bagaimana setiap kategori berkontribusi dalam penjualan secara relatif, serta dengan cepat mengidentifikasi kategori dominan dan paling sedikit terjual. Dan dari grafik ini dilihat bahwa yang paling berkontribusi banyak atau yang paling terjual banyak adalah fashion accessories sebanyak 18%, dengan disusul dengan food dan beverage sebanyak 17%, sama seperti food and beverage, ada sport and travel, ada electronic accessories sama-sama mengganting 17%. Kemudian dilanjutkan dengan home and lifestyle di 16%, dan terakhir
ada health and beauty di 15%. Nah, kemudian dari pie chart tersebut dapat ditarik kesimpulan, yaitu selisih antara kategori terlaris fashion accessories 18% itu tadi dan terendah di health and beauty di 15% hanya 3% saja selisihnya, yang menunjukkan bahwa seluruh kategori produk memiliki performa penjualan yang cukup seimbang. Baik, dilanjutkan dengan visualisasi data ketiga, yaitu rata-rata revenue per gendernya. Ya. Grafik ini merupakan bar chart vertikal, ya, yang sebelumnya bar chart horizontal. Sekarang ada bar chart vertikal yang menampilkan perbandingan rata-rata revenue atau pendapatan per transaksi berdasarkan jenis kelamin, yaitu ada laki-laki dan juga perempuan. Tinggi batang chart menunjukkan besar rata-rata pendapatan yang dihasilkan dari masing-masing gender. Bar chart vertikal dipilih karena ideal untuk membandingkan dua nilai kuantitatif yang berdasarkan dari dua kategori diskrit. Dalam hal ini itu adalah gender. Dengan hanya dua kategori, grafik ini sederhana namun efektif, dan tinggi batang memberikan representasi visual yang mudah untuk dipahami atas selisih nilai antar kategori. Dan dari grafik ini menunjukkan bahwa satu, pelanggan perempuan menghasilkan rata-rata pendapatan yang lebih tinggi per transaksi dibandingkan dengan laki-laki. Dan kedua, ada perbedaan revenue mencapai 178.870,62 yen, yang merupakan selisih sekitar 18,8% lebih tinggi pada kelompok perempuan dibandingkan kelompok laki-laki. Jadi grafik ini menunjukkan bahwa rata-rata transaksi perempuan adalah sekitar 1.128.071 yen dan laki-laki sekitar 949.200,90 yen. Maka ditarik kesimpulan bahwa setiap kali perempuan belanja, mereka cenderung menghasilkan uang yang lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Dilanjutkan dengan metode pembayaran terpopuler. Di sini kita memakai donut chart atau sama seperti sebelumnya pie chart, dan ini donut chart, ya, atau diagram lingkaran berlubang di tengah yang menunjukkan persentase total penggunaan masing-masing metode pembayaran. Diagram lingkaran atau donut chart sangat cocok untuk menunjukkan perbandingan bagian terhadap keseluruhan, yaitu persentase total transaksi dari masing-masing metode pembayaran. Grafik ini membuat perbedaan antara metode yang lebih mudah dilihat secara cepat. Kemudian dari grafik ini dapat dilihat bahwa e-wallet menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan dengan total 35%, disusul dengan cash sebanyak 34%, dan terakhir ada credit card sebanyak 31%. Nah, dari donut chart ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode pembayaran digital seperti e-wallet saat ini sedikit lebih populer dibandingkan dengan cash dan credit card. Hal ini menunjukkan pergeseran kebiasaan konsumen ke arah pembayaran digital. Namun, penggunaan cash dan credit card masih tetap tinggi. Kemudian terakhir ada metode pembayaran per kota. Grafik ini adalah stocked bar chart atau bahasa Indonesianya diagram batang bertumpuk, yang menampilkan jumlah penggunaan tiga metode pembayaran yang berbeda, yaitu cash, kredit, dan e-wallet tadi di tiga kota, yaitu Mandalay, Naypyidaw, dan Yangon. Masing-masing warna mewakili satu jenis pembayaran. Ya, bisa dilihat di sini, e-wallet dengan warna lebih gelap berada di paling atas, credit card dengan warna sedikit lebih cerah daripada e-wallet, dan cash dengan warna buram di bawah credit card. Oke.
Grafik batang bertumpuk cocok untuk digunakan untuk menunjukkan perbandingan antar kota sekaligus memperlihatkan proporsi penggunaan metode pembayaran di masing-masing kota. Dengan begitu, kita dapat melihat total sekaligus komposisinya dalam satu tampilan grafik di atas. Dan dapat dilihat bahwa satu ini ada ditulis semuanya di sini, cuman kita lihat aja. Di semua kota ketiga metode pembayaran digunakan dengan cukup seimbang. Bisa dilihat di sini. Jadi cukup seimbang. Untuk perbedaan selisih antara e-wallet, credit card, dan cash ini enggak terlalu jauh, maka itu dikatakan cukup seimbang. Kemudian kota Yangon memiliki penggunaan e-wallet tertinggi, yaitu 126 transaksi. Bisa dilihat di kota Yangon, e-wallet 126 transaksi, lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada di Nai Pitao, metode cash paling banyak digunakan. Di Nai Pitao, kita bisa melihat di sini metode cash itu sebanyak 124 transaksi, itu lumayan. Salah tulis di sininya. Kemudian keempat ada credit card. Credit card terlihat cukup konsisten jumlahnya di ketiga kota, sekitar 98 sampai 108 transaksi. Bisa dilihat di sini credit card cukup seimbang, cukup rata di setiap kotanya ya. Kemudian dari grafik ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap kota memiliki kecenderungan berbeda dalam hal pembayaran. Seperti Yangon lebih sering menggunakan e-wallet, mungkin karena masyarakatnya yang terbiasa dengan teknologi digital, dan Nai Pitao masih mengandalkan cash yang mungkin menunjukkan preferensi terhadap metode tradisional. Dan credit card dipakai cukup merata di semua kota. Kemudian dapat kita lanjutkan ke bagian kesimpulan, dimana satu, ringkasan temuan utama dari visualisasi data. Yang pertama, mungkin langsung aja, total penjualan per kota. Kota Nai Pitao mencatat total penjualan tertinggi dibandingkan Mandalain dan Yangon. Dan kedua, untuk rata-rata revenue, perempuan menghasilkan revenue rata-rata lebih tinggi di 1.128.071,52 yen dibandingkan laki-laki, dia hanya berada di kisaran 900 juta. Dan ketiga ada distribusi kategori produk terjual. Produk paling terbanyak terjual adalah fashion aksesoris di 18%, diikuti oleh kategori lainnya dengan distribusi yang cukup merata. Kemudian ada metode pembayaran per kota. Setiap kota memiliki preferensi pembayaran yang sedikit berbeda, namun ketiga metode seperti e-wallet, cash, dan credit card digunakan secara signifikan di semua kota. Kemudian yang kelima ada metode pembayaran terpopuler. Secara umum, e-wallet menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan, sebanyak 35%, menunjukkan tren menuju digitalisasi transaksi. Kemudian untuk rekomendasi atau saran berdasarkan hasil analisis. Yang pertama, fokus pemasaran di kota Nai Pitao karena memiliki penjualan tertinggi. Nai Pitao bisa dijadikan target utama promosi dan ekspansi. Mohon tunggu sebentar. Baik, dilanjutkan. Kemudian untuk kedua, segmentasi gender. Strategi penjualan dapat diarahkan lebih spesifik ke konsumen perempuan karena mereka menunjukkan rata-rata pembelian yang sedikit lebih tinggi. Kemudian yang ketiga ada diversifikasi produk. Karena tidak ada satu kategori yang terlalu dominan secara ekstrim. Karena kita tahu tadi untuk setiap produk memiliki selisih yang sedikit saja di atas yang lainnya, maka penting untuk menjaga variasi produk agar tetap memenuhi kebutuhan berbagai jenis pelanggan.
Kemudian yang keempat ada digitalisasi pembayaran. Melihat dominasi e-wallet yang mencapai 35%, bisnis sebaiknya mengoptimalkan fitur pembayaran digital dan bisa memberikan insentif seperti cashback atau diskon khusus untuk pengguna e-wallet. Kemudian yang kelima ada penyediaan multi-channel pembayaran, karena penggunaan cash dan credit card juga masih cukup tinggi. Menyediakan ketiga metode pembayaran tetap penting untuk menjangkau semua tipe pelanggan. Kemudian dilanjutkan dengan bagian lampiran. Ya, ini tempat saya untuk mendapatkan data set tadi. Kemudian ada beberapa dokumentasi, ya, dokumentasi Excel-nya, dan ya mungkin itu sekian saja untuk laporan pertanggungjawaban tugas visualisasi data dari mata kuliah Sains Data. Terima kasih untuk kesempatannya, terima kasih untuk stay tune sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.